Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Saya sungguh bersyukur memiliki kesempatan untuk dapat menyampaikan renungan setiap hari kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kiranya Saudara juga memiliki semangat yang sama di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu sepanjang minggu ini kami nikmati dan kami rasakan. Kami melihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh begitu ajaib atas kehidupan kami. Dan kami melihat Tuhan bekerja sangat luar biasa atas kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu, berkati dan juga pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah ingin tenang. Dan nats firman Tuhan diambil dari Mazmur 62, ayat yang kedua dan yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti ingin hidup tenang, bahkan juga ingin mati dengan tenang. Akan menjadi aneh jika ada orang yang ingin hidup gelisah dan tidak tenang. Akan menjadi hal yang aneh juga jika ada orang yang ingin mati dengan tidak tenang. Biasanya orang yang merasa tenang akan mengalami kehidupan yang nyaman tanpa kesulitan atau kesusahan. Memiliki cukup sandang, pangan, papan, sehat, aman tanpa bahaya yang mengancam, keluarganya hidup sejahtera, anak cucu hidupnya mapan. Itu adalah hal yang dirindukan oleh semua orang. Singkatnya, ketika hidup kita dalam kondisi yang enak, maka muncullah ketenangan di dalam hati kita. Sebaliknya, ketika hidup kita dalam keadaan susah, penuh dengan persoalan berat, kita berada dalam keadaan yang mungkin sulit untuk merasa tenang. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang menjadi sumber ketenangan adalah kondisi atau keadaan yang sedang dialami olehnya. Ketika kondisi hidupnya nyaman, ia merasa tenang. Tapi ketika hidup kondisinya tidak nyaman, ia menjadi gelisah, cemas, dan bingung. Padahal, kondisi atau keadaan bisa saja dengan cepat menjadi berubah. Yang tadinya kondisinya menggembirakan, bisa saja menjadi cepat berubah, menyedihkan. Rasa tenang yang berdampak pada kondisi atau keadaan itu adalah hal yang tidak awet, sangat gampang sekali berubah. Tergantung kondisinya nyaman atau tidak, sangat situasional. Dan saya dan saudara perlu memahami bahwa itu bukanlah sumber ketenangan yang sejati. Ketenangan yang sejati adalah rasa tenang yang terus-menerus atau rasa tenang yang awet. Rasa tenang yang dapat dirasakan dalam situasi apapun. Meskipun dalam situasi yang gawat, masih bisa tetap tersenyum tenang. Meskipun dalam penderitaan berat, masih juga bisa tetap tenang dan tegar. Apalagi ketika hidup kita aman tanpa penderitaan, pastilah kita akan menjadi tenang. Begitulah rasa tenang yang sejati, dapat dirasakan baik di dalam suka maupun di dalam duka. Bagaimana memperoleh rasa tenang yang sejati seperti itu? Pemazmur menyatakan dalam nats firman Tuhan yang saya dan saudara baca pada hari ini, bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan yang sejati. Berarti Allah adalah sumber ketenangan sejati. Hanya pada Allah saja sumber rasa tenang yang awet, rasa tenang yang tidak gampang luntur, rasa aman yang tidak bergantung kepada keadaan. Hanya pada Allah saja sumber ketenangan
itu dapat kita rasakan dalam situasi apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bisa mengingat satu hal ini, bahwa hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang, bukan dekat dengan apa yang diberikan oleh Allah, misalnya kekayaan, jabatan, kesehatan, atau yang lain, melainkan dekat dengan diri atau pribadi Allah, bukan dekat dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apapun pemberian itu, apalagi pemberian yang bersifat duniawi, bisa hilang, bisa rusak, bisa lenyap. Kekayaan saya dan saudara bisa lenyap, jabatan kita bisa hilang, kesehatan saya dan saudara bisa rusak. Namun Allah adalah pribadi yang tidak mungkin hilang, rusak, ataupun lenyap. Justru sebaliknya, Dia adalah pribadi yang abadi. Dia itu berkuasa memberi. Dia mampu untuk memperbaiki yang rusak dan mengadakan lagi apa yang lenyap. Banyak hal yang bisa kita harapkan dari Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin tenang, tidak ada cara yang lain kecuali hidup dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bisa belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, karena di dalam Tuhan saya dan saudara memiliki ketenangan yang sejati. Dialah sumber pengharapan dan ketenangan yang sejati. Ketika saya dan saudara berdekat dengan Tuhan, maka saya dan saudara akan menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang luar biasa. Sebagai pertanyaan untuk bisa didiskusikan dengan keluarga saudara pada malam hari ini, apa hal-hal yang membuat saudara tidak tenang dalam 1 bulan ini? Sekali lagi, apa hal-hal yang membuat saudara tidak tenang dalam 1 bulan ini? Demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Selamat bertumbuh keluargaku. Amin.